Cinta Gadis Desa episode 13. Sore ini Rio berencana ke kota lagi untuk bertemu dengan Tommy dan Nadia. Dia ingin menemui Tommy lantaran ingin mengetahui seberapa besar kekuatan lawannya, yaitu keluarga Dion. Di tempat yang lain Nadia juga merasa tidak sabar lagi untuk berjumpa dengan Rio sang penolongnya. Wajar saja Nadia merasa canggung karena Rio pernah menyelamatkan dirinya dari gangguan Tommy. Sedangkan di rumah Tommy sudah bersiap-siap untuk bertemu dengan Rio. "Bagas, ayo kita berangkat, jangan sampai Kak Rio tiba duluan," ucap Tommy pada anak buahnya. Tommy segera bergegas ke arah mobilnya dan diikuti oleh 10 ans buahnya. Memang Tommy setiap pergi keluar akan selalu ditemani oleh anak buahnya. Tak berselang berapa waktu Tommy sudah sampai di restoran di mana dia pertama kali bertemu dengan Rio. Dan ketika itu Tommy dan anak buahnya dikalahkan oleh Rio. Lebih tepatnya restoran di mana Nadia bekerja. Tommy melangkah masuk ke arah restoran. Saat berniat masuk Tommy melihat Nadia yang berdiri di hadapannya. Ekspresi Nadia terkejut. "Aduh, mereka lagi," batin Nadia. Walaupun Nadia terkejut, dia tetap bersikap profesional karena saat ini memang dalam jam kerja. Nadia semakin terkejut saat Tommy mendekat. Dan tersenyum Timmy menundukkan badannya. "Selamat sore Kak, apa kabar?" kata Tommy. "Ah, sore Tuan, silahkan masuk." Nadia gugup, perasaannya bingung. "Kenapa orang ini bersikap aneh padaku ya?" batinya. "Apa dia salah minum obat imbuhnya?" "Kak Nadia, jangan, baik tidak kami Tuan. Berilah kami muka sedikit," jawab Tommy. Nadia semakin bingung karena seorang Tommy yang terkenal sadis di daerahnya sangat sopan di hadapannya. Nadia hanya tersenyum kebingungan dan mempersilahkan Tommy masuk. Maaf, dia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. "Silahkan masuk," kata Nadia. "Terima kasih Kak, pelayan kesini," kata Tommy. Nadia heran saat Tommy memanggil pelayan agar ke depan. "Ada apa lagi ini? Apa aku sudah menyinggungnya lagi?" batinnya. "Habislah aku kalau dia merasa tersinggung. Apa aku harus menelpon Abang Rio?" batin Nadia. Sebelum pelayan yang dipanggil oleh Tommy, sang manajer yang melihatnya langsung berlari ke depan dan memberi kode pada pelayan yang dipanggil oleh Tommy agar dia kembali bekerja. "Maaf Tuan, ada yang bisa kami bantu?" kata manajer tersebut. "Jangan sungkan begitu, aku hanya memanggil pelayan," kata Tommy. "Sekali lagi maaf Tuan, apa ada masalah?" tanyanya lagi. "Tidak ada masalah. Saya hanya ingin pelayan itu menggantikan Kak Nadia di depan," tegas Tommy. Sang manajer yang mendengar Tommy berkata Kak Nadia langsung terkejut. "Bisakan posisi Kak Nadia ditukar dengan pelayan itu?" kata Tommy. "Bisa Tuan." Manajer itu mengiyakan permintaan Tommy. "Terima kasih," jawab Tommy. Tommy bersikap lembut di hadapan Nadia karena Tommy menyangka bahwa Nadia punya hubungan baik dengan Rio. "Ayo Kak Nadia, kita duduk dulu. Pasti kakak sangat capek dari tadi berdiri," ucap Tommy. Nadia semakin tidak mengerti dengan sikap Tommy yang berubah drastis, yang dulunya sombong tapi sekarang sangat sopan. Nadia melirik pada manajernya. Sang manajer yang mengerti maksud Nadia memberi kode agar dia ikut. "Terima kasih," kata Nadia. "Jangan sungkan-sungkan Kak Nadia." Tommy pun melangkah masuk dan diikuti oleh Nadia. Perasaan Nadia semakin bingung, khawatir akan dengan sikap baik Tommy. "Silahkan duduk Kak." Tiba-tiba Tommy menyediakan tempat duduk Nadia. Nadia diperlakukan bak seorang ratu oleh Tommy dan anak buahnya. Semua orang melihat perlakuan Tommy menjadi heran. Siapa sih perempuan itu? Kenapa seorang Tommy yang sangat dihormati di kota ini begitu sopan dengan pekerja rendahan itu? Ucap salah satu pengunjung restoran. Walaupun ucapannya pelan tapi masih terdengar jelas di telinga Tommy dan Nadia. Nadia hanya menundukkan kepalanya. Sedangkan Tommy menolehkan kepalanya ke arah pengunjung tersebut. Tommy menatap tajam penuh wibawa membuat orang itu takut. Rio saat ini sudah berada di perjalanan menuju kota. Tiba-tiba HP Rio berdering. Bip bip bip. Rio mengambil handphonenya dan tertulis nama yang memanggil. Dewi. Rio diam sejenak lalu mengangkatnya. "Halo," kata Rio. "Kamu sudah berangkat ya?" tanya Dewi. "Iya, saya sudah berangkat, sebentar lagi sampai di kota," jawab Rio. "Ada apa?" timpalnya. "Oh, gak ada apa-apa." "Ya sudahlah kalau kamu sudah berangkat," jawab Dewi ketus lalu mematikan panggilannya. Kenapa aku merasa cemburu saat Rio ingin bertemu dengan kawannya?"
Siapa perempuan itu ya, batin Dewi. Ah sudahlah, dia bukan siapa-siapaku juga. Dewi, kenapa kamu bengung? Kata ibunya. Dewi yang mendengar ada suara Yage memanggil namanya. Dia langsung menolehkan kepalanya. Gak ada apa-apa kok Bu, jawab Dewi gugup. Jangan bengung terus, nanti kerasukan setan, ledek ibunya. Ibu nih ada-ada saja, ketus Dewi. Dewi pun melangkah masuk ke dalam kamarnya. Saat ini Rio sudah sampai di restoran itu, segera memarkirkan mobilnya lalu turun. Rio segera menuju ke restoran. Saat Rio ingin masuk, Rio melihat wanita yang ada di depan pintu. Ternyata Rio tidak melihat Nadia. Kemana Nadia? Kenapa dia tidak ada? Apa dia tidak masuk kerja sekarang? Batin Rio bertanya-tanya. Karena Rio tidak melihat Nadia, Rion pun langsung masuk. Rion terkejut melihat Nadia duduk bersama Tommy dan juga anak buahnya. Ada apa ini? Kenapa mereka bisa duduk bersama? Batin Rio. Rio segera mendekati mereka. Saat Rio mendekat, Bagas melihat kedatangan Rio langsung berdiri. Kak Rio sudah datang, ucap Bagas. Tommy langsung berdiri diikuti oleh anak buahnya. Mereka menundukkan badannya. Kak Rio, apa kabar? Tommy mengulurkan tangannya bermaksud ingin bersalaman dengannya. Rio pun mengerti dan mengulurkan tangannya. Kabarku baik-baik saja, jawab Rio. Silahkan duduk Kak, kata Tommy. Salah satu anak buah Tommy mempersiapkan tempat duduk untuk Rio yang berdekatan dengan Nadia. Nadia yang melihat mereka merasa heran. Kenapa sikap mereka tidak seperti pertama mereka bertemu? Ada apa ini sebenarnya? Batin Nadia. Hai Nadia, kenapa kamu melamun? Tanya Rio. Oh, aku tidak apa-apa Bang. Maaf Kak Rio, kami hanya ngobrol sebentar TSD dengan Kak Nadia, ucap Tommy. Tommy berusaha menjelaskan. Jawab Rio. Bang Rio, Nadia kembali bekerja dulu ya, gak enak dengan bos, ucapnya. Oke Nadia, jawab Rio singkat. Nadia segera berdiri dan melangkah ke belakang. Teman-teman Nadia menggampirinya. Nadia, ada apa? Kenapa si Tommy brengsek itu begitu sopan padamu? Tanya salah satu teman kerjanya Nadia, Rini namanya. Aku juga tidak tahu Rin, aku juga heran, jawabnya. Terdengar suara sang manajer membuat mereka kaget. Rini pun langsung pergi. Nadia, kamu tidak apa-apa kan? Tanya manajernya. Saya tidak apa-apa Pak, jawab Nadia. Syukurlah kalau kamu tidak apa-apa, jawabnya. Pak Budi sang manajer. Nadia, kenapa Tuan Tommy begitu sopan padamu, padahal dia itu pernah nenindasmu? Aku juga tidak tahu Pak, jawabnya. Pak Budi sang manajer yang melihat ke arah meja di mana ada Tommy dan anak buahnya terkejut. Nat, kenapa ada pemuda yang pernah menolongmu itu? Iya Pak, dia namanya Rio. Nadia juga tidak tahu Pak kenapa bisa seperti itu. Oh, Pak Budi mengerti kan Pak Tommy yang biasanya begitu sombong bersikap baik pada Nadia. Mungkin gara-gara pemuda itu yang membuat Tommy hormat pada Nadia, batin sang manajer. Baiklah, Nadia, sekarang kamu boleh kembali bekerja tapi kamu jaga di bagian counter saja, kata Bapak Budi sang manager. Apa Pak, saya jaga counter? Nadia seakan tidak percaya kalau dia dipindah ke bagian jaga counter. Bukan Nadia menolak, tapi terlalu tiba-tiba saja. Ia mulai sekarang kamu kerja di bagian counter, sebagai kepala staf bagian keuangan. Apa Pak, kepala staf bagian keuangan? Apa saya tidak salah dengar Pak, jawabnya. Nadia meragukan pendengarannya. Iya itu benar, tegas Pak Budi sang manajer. Silahkan kembali bekerja, tegasnya. Baik Pak, Nadia melangkah pergi untuk kembali bekerja. Nadia, kamu mimpi apa semalam? Kata Dini. Kamu sangat beruntung hari ini. Aku mau jadi kamu aja Nat, imbuh Dini. Aku juga tidak tahu Din. Aku juga bingung, jawab Nadia polos. Ya udah yuk kita kembali bekerja nanti Pak Budi marah, ucap Nadia. Baik bos, jawab Dini. Dini pun tertawa, begitu juga dengan Nadia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari kami.